Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه إلى يوم القيامة. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم لنا بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وثم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah, nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga malam ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para tuan-tuan guru kita yang hadir di majelis pengajian kita ini, yaitu majelis Dalailul Ulum. Dan juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita, para sesepuh Hatobangun yang hadir menyempatkan waktunya pada malam hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Dan juga wabil khusus sama-sama kita muliakan sahibul bait, yaitu saudara Torkis bin almarhum Ahmad Hussein yang mengundang kita pada malam hari ini, yaitu dalam acara memperingati
merayakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tasyakuran beliau, rasa syukur kepada Allah menempati rumah baru bersama dengan istri tercinta. Mudah-mudahan Allah anugerahkan keturunan yang soleh dan solihah. Dan insya Allah nanti beliau ini kita doakan khotaman Al-Quran yang sudah dibaca oleh Sohibul Bait Saudara Torkis bin Almarhum Ahmad Hussein. Semoga khotamannya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin cinta dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Allah, dan semakin rajin membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Umumnya hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Ulum, dan juga tamu undangan yang hadir pada malam hari yang insya Allah melimpah ruah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercerita tentang Isra wal Mi'raj. Di dalam Al-Quran sudah dibacakan oleh qori kita bahwa ada satu surah dari sekian banyak surah-surah dalam Al-Quran, ada satu surah yang diawali oleh Allah dengan kalimat subhana, yaitu surah Al-Isra. Allah berkata, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Al-ayat. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya pada malam hari, sedikit daripada malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diperjalankan? Bi'abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra binabiyhi, maha suci zat yang memperjalankan nabinya, maha suci zat yang memperjalankan rasulnya, maha suci zat yang memperjalankan walinya. Tapi Allah berkata maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Kenapa dengan kalimat hamba? Karena titel dan pangkat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah hamba. Bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan mursyid, bukan guru, bukan kiai, bukan syekh, tapi pangkat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah hamba. Siapa yang bisa menghambakan dirinya kepada Allah, maka dialah orang yang paling Allah kasihi, orang yang paling Allah cintai. Maka di antara seluruh makhluk Allah, hanya satu yang sempurna kehambaannya, hanya satu yang sangat istimewa cara penghambaannya kepada Tuhannya, yaitu Sayyidul Wujud, Imamun likulli mawjud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu segala yang ada, imam bagi segala yang ada, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah.
Subhanallah, itu kekuasaan Allah. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini diabadikan dalam Al-Quran karena tidak pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad dan tidak akan pernah terjadi setelah Nabi Muhammad. Satu-satunya yang terjadi peristiwa itu hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sempurna kehambaannya kepada Allah, mengakui bahwa Rasulullah itu hamba. Apa yang dikatakan hamba? Punya sifat tiga. Pertama, lemah. Siapa yang mengakui dirinya lemah, itulah hamba. Yang kedua, hina. Siapa yang mengakui dirinya hina, maka itulah hamba. Mentang-mentang kadang-kadang dihormatin, disanjung-sanjung, dimuliakan, merasa mulia, berpakaian bagus, dengan pakaian kebesarannya, dengan jubahnya, dengan sorbannya, dengan gamisnya, dengan kerudungnya, ia merasa bahwa ia mulia. Itu bukan hamba. Hamba adalah punya sifat hina di hadapan Tuhannya. Dan yang ketiga, sifat hamba itu fakir, miskin, tidak memiliki apapun, tidak punya daya dan upaya, miskin harta. Itulah sifat daripada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengakui sifat itu di hadapan Allah, sehingga subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah memperjalankan dan memilih Muhammad di Isra wal Mi'rajkan. Maka sesuatu perkara yang aneh, perkara yang di luar daripada akal manusia, yang tidak ada yang mampu memperbuat sesuatu itu melainkan Allah, sunnahlah kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Kalau isi dentong na mampu memperdalankan nabintai mulai dengan Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai terus Mi'raj selain Allah, maka subhanallah, maha suci Allah. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Menjadi hamba Allah mesti mampu cintanya kepada Allah itu full, cintanya kepada Allah itu penuh dengan rasa mahabbah di hatinya, melebihi cintanya kepada selain Allah. Maka dalam surah At-Taubah Allah menegaskan, katakanlah, in kana aba'ukum, jika ayah-ayahmu, orang tuamu, wa abana'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan pasangan hidupmu, istri suamimu, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga dekatmu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang engkau usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang engkau khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang engkau senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih engkau cintai dari Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah azab Allah akan menimpamu. Naudzubillah. Jadi mahabbah kita, cinta kita, kalau masih lebih cinta kepada anak, orang tua, saudara,
pasangan hidup, keluarga terdekat, harta, perdagangan, perniagaan, kemudian tempat tinggal yang baru yang kita sukai, lebih kita cintai daripada Allah, maka fatarabbasu, tunggulah, Allah akan mendatangkan azabnya. Maka dari sinilah dimulai perjalanan Nabi. Dari sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Rasulullah, yaitu dengan mengambil orang-orang yang dicintai oleh Muhammad. Yang pertama, Allah panggil pamannya Abu Thalib yang sangat dicintai oleh Nabi, dipanggil oleh Allah menghadapnya. Kemudian dipanggil oleh Allah istri tercinta Muhammad yang bernama Khadijatul Kubra, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Allah menguji bagaimana Rasulullah ini, apakah memang benar-benar cintanya itu, mahabbahnya itu penuh kepada Allah daripada makhluk-makhluknya Allah. Dari sinilah Allah Ta'ala mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku ingin mengundang kekasihku untuk bertemu denganku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kon tinggalkan doa ya, tinggalkan. Jangan sampai harta, tempat-tempat tinggal dan keluarga kita melalaikan kita daripada mengingat Allah, melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah, melalaikan kita daripada menghambakan diri kepada Allah. Maka kita termasuk nanti orang-orang yang merugi jika kita lebih mencintai makhluk-makhluk Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Jibril, datangilah Muhammad, aku ingin mengundangnya untuk bertemu denganku. Bawakanlah air daripada surga, lalu kemudian bedahlah dadanya, sucikan hatinya agar bisa bertemu denganku, berhadapan melihat zatku, melihat sifat-sifat keesaanku, melihat kekuasaanku. Sungguh aku telah rindu kepada kekasihku. Kekasih rindu dengan kekasihnya, yaitu Allah kepada Muhammad, Muhammad kepada Allah. Mamalungun Tuhan ido suruh Isra Mi'rajun dabo, mamalungun Allah Ta'ala tu nabinta. Lalu kemudian Jibril membawa satu bejana yang berisikan air dari surga, kemudian datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Lalu kemudian dibedahlah oleh Jibril dadanya Rasulullah, diambil kolbunya, kemudian diambil fuadnya, kemudian diambil sagopnya, kemudian diambil lubnya, kemudian diambil sirnya, lalu kemudian disucikan, dibersihkan dengan air daripada surga. Bukan berarti Rasulullah itu kotor, bukan. Ini adalah ibratan linnas, sebagai pelajaran bagi umat manusia bahwa siapapun yang ingin menghadap Tuhannya, siapapun yang ingin merasakan kehadiran Allah Ta'ala, mestilah disucikan hati terlebih dahulu. Sucikan hati dari dengki, ria, ujub, sombong, dendam. Dendam kan penyakit paling berbahaya, menyimpan amarah kepada orang lain, itu namanya dendam. Ya, kadang-kadang kan siang hari umpama contoh, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang menzolimi kita, atau ada orang yang mencemooh kita. Malam harinya kita menyimpan amarah kepada orang itu. Maka orang yang seperti ini tidurnya dengan menyimpan sifat dendam, tidurnya itu dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita tidur, kita mohon kepada Allah, ya Allah, siapapun yang menyakitiku, siapapun yang menzalimiku, siapapun yang menganiayaku, aku maafkan ya Allah, aku ikhlaskan, aku ridha, hati ini lapang untuk memaafkannya ya Allah. Bantulah aku agar supaya bisa ikhlas memaafkannya. Baru modom, jatuh modom, insya Allah tidurnya itu jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mesti disucikan. Dendam, dengki, sombong, ria, ujub, menyakiti,
menzolimi. 20 penyakit hati disucikanlah oleh Jibril, kemudian dimasukkan kembali qalbunya Muhammad sehingga menjadi suci, ditambah dengan suci, akhirnya sempurna kesuciannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ontong nang ias kian ipayas muse kan martamba maias nai. Yang kotor dibersihkan, suci, bersih. Yang bersih dibersihkan, tambah bersih, tambah suci. Itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Jibril berkata, "Wahai Muhammad, irkabil buraq." Naiklah ke atas buraq. Kita akan berangkat menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Fi ardi Palestina, di tanah Palestina. Dalam ilmu tafsir, para ulama-ulama mengatakan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa 30 malam sampai 40 malam dengan menaiki unta. Muhammad menaiki buraq dengan Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai sekejap do sampai subhanallah. Imanakin suya walidawi subhanalladzi maha suci zat. Subhanallah. Mampu dontong ngun Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Begitu naik Rasulullah ke atas buraq sampai. Luar biasa. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Apabila Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa di Palestina, beliau sudah ditunggu oleh 124.000 nabi dan 313 rasul, menunggu kedatangan Sayyiduna Muhammad. Begitu Sayyiduna Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, maka seluruh nabi-nabi yang berjumlah 124.000 nabi, mereka memandang Muhammad dengan penuh kegembiraan di dalam hatinya. Mereka menoleh dari mulai wajahnya Rasulullah yang begitu indah. Mereka menundukkan pandangan karena takzim, hormat, mengagungkan. Yang datang ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yaitu Sayyidun Nur, penghulu segala nur, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tu Masjidil Aqsa, hormat, takzim 124.000 nabi, 313 rasul. Lalu kemudian berjalanlah Muhammad, masuklah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di tengah-tengah nabi dan rasul, para nabi berkata, "Ya Muhammad, isfa' lana." Berilah kami syafaat, wahai Muhammad. Syafaatkan kami, syafaatkan kami, syafaatkan kami. Karena dulu pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Nuh, mereka menunggu-nunggu kedatangan Muhammad. Ya Allah, kami ingin melihat siapa sih yang engkau ceritakan ada nabi yang akan menutup para nabi dan rasul, namanya Muhammad. Kami ingin bertemu dengannya. Allah berkata, tunggu tanggal 27 Rajab di Masjidil Aqsa akan aku perlihatkan nurnya Muhammad dengan nurnya seluruh nabi-nabi dan rasul. Isi medabosui perdalan kon Muhammadon singgah di Masjidil Aqsa. Maka pada saat Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, yang terlihat di situ adalah nurun 'alan nur, cahaya di atas cahaya. Nurun fauqa nur, cahaya iginjang naimuse cahaya, sehingga seluruh masjid pada saat itu terpancar cahaya yang sangat indah daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat, subhanallah. Itu kekuasaan Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril, wahai Jibril, mi'rajkan Muhammad. Aku sudah sangat merindukan kekasihku. Cukuplah bersama dengan 124.000 nabi, 313 rasul. Waktuna habis. Do tahu do mak ning Tuhan. Copati obanya tu ginjangon. Mai panaik mak. Lalu kemudian Jibril membawa Rasulullah dengan burukna menaiki langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Jibril berkata, oh Muhammad, indah do tahu be, aso apabila nanti nurku berdekatan dengan nur Allah, maka jasadku ini akan terbakar, kata Jibril. Udah ho masada-sada ho ning malaikat Jibril. Akhirnya sadu-sadu Nabi inda Sidratil Muntaha, sampai tu Sidratul Muntaha. Lalu kemudian bertemulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasadnya, ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, menyaksihi Allah bahwasana hadirlah Allah taala dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperintahkanlah oleh Allah kepada Nabi, wahai Muhammad, aku perintahkan kepadamu dan kepada umatmu untuk melaksanakan salat 50 kali sehari semalam. Sampai akhirnya kisah nai amar si tawaran terus Nabi tadahot Allah jatuh 5 waktu sehari semalam. Ipe borat dupita lala mangkarejoon. Anggo 50 waktu mesugari 50 kali sehari semalam, indah dong be tempat, indah dong be waktu marjagal ngadong bebe, indah dong be waktu be dot keluarga na pul numun tutuhan na 50 kalion, makana ibain karinganan na 5 kali na 5 nuli menyamai me pahaloni na 50 sarupo doi. Itulah perjalanan Isra wal Mi'raj, sedikit daripada bahwa ini adalah bulannya, bulan Isra wal Mi'raj. Kita mengambil keberkahan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga, kita bersyukur kita punya nabi sehebat Muhammad. Kita bersyukur, kita bangga, kita gembira punya nabi istimewa Muhammad. Punya nabi yang bisa memberi syafaat kepada seluruh makhluk. Punya nabi yang bisa memberi berkah kepada seluruh makhluk. Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, beliau berkata, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala keselamatan, kesejahteraan dan yang baik-baik lillah, milik Allah. Kemudian disambut oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai hambaku Muhammad, wahai kekasihku, dan rahmatku serta solawat salamku dan kesejahteraanku aku limpahkan kepadamu wahai Muhammad. Apa yang terjadi ketika Allah mengatakan solawat salam kepada Muhammad, rahmat dan barokah kepada Muhammad? Nabi kita ketika di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, yang diingat oleh Muhammad, ummati ummati ummati, ninguti dupi tisadun. Subhanallah. Ima masa sih tidak mencintai Rasulullah, sedangkan begitu besarnya cinta ni Rasulullah itu umat-umat ni. Maka dengan ingatnya Muhammad kepada umatnya, berkatalah Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan pula ya Allah kepada kami dan kepada umat-umatku yang salih. Mendapat kita barokah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana hartona onan bagasna baru na dapet ni sudaro ni sahibul baiton boh Torkis bin almarhum Ahmad Husin, on adalah barokah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah usaha ni dalam kon barokah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah solawat kepadanya.
Perbanyaklah bersyukur kepada Allah, diciptakan, dilahirkan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah rumah itu seperti yang dikatakan oleh Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bopena sodong dongan ni bay bagasi, bopena iba dua maya mangidomo op indepilin Tuhan umpama katurunan tuiba, jadikan rumahmu tetap surgaku. Ulang tinggal kontong paladong mabagas songonon, ulang tinggal kon. Aison may badohot istri niba beribadah, ison may badot istri niba mendekatkan diri kepada Allah dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadikanlah ahli rumah itu ahli solat, keluarganya keluarga yang mendirikan solat. Jadikan yang di dalam rumah itu ahlinya ahlul Quran, yang senang dengan membaca Al-Quran. Ibaca Al-Quran di bagason ahama surahna na paling deges surah Ar-Rahman. Ulang tinggal baca surah Ar-Rahman di bagason, tandona nikmat ni Tuhani, inda bosan-bosan Allah mangalehenna. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Inda bosan-bosan Tuhan mangalehenna. Jadi pala porwa bagas ni bay barokah. Ulang tinggal kon di bagasi membaca surah Ar-Rahman setiap hari. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, cukup mesti baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nah degesan, itulah surah na sangat deges agar supaya rumahi dilimpahi oleh Allah Ta'ala keberkahan, dilimpahi oleh Allah Ta'ala keselamatan, dilimpahi oleh Allah Ta'ala rasukina halal na barokah. Ulang tinggal ahlul Qur'an, maka naon sohibul baiton ahlul Quran don on mentong nagit ita khotom kon ma alhamdulillah. Insyaallah ke depanna semakin menjadi ahlul Quran. Kemudian jadikan dalam rumah itu ahlina ahlus sedekah, keluarga yang mau bersedekah. Ulang bosan-bosan nomor sedekahon tuise orang tua niba, orang tua kandung niba, tulang niba, nan tulang niba, bau niba, amang boru niba, orang tua niba dontong ani. Aranador do sampion, pale sapay alak piga do orang tuamu tolu. Na pertama na malahir ko nao, na paduana na ubuat borunay, atau na jawanak nay, na patuluna gurungku. Kan mo orang tua niba tolu. On manom buntong borunay may nagyut kiba, ayah nay nga nagyut kiba. Olo, tulang na nga gyutia, tay borunay isya. Ang orang gari anggi na pe itambay iya musir pe. Kan natila ko ri martulang, inda tola tila ko martulang, inda tola durhaku tu tulang ni ba aso, tulang ni ba orang tua ni ba may. Nan tulang ni ba pe orang tua ni ba may. Anggo durhako do iba na martulang, namar nan tulang, namar bau dot namar amang boru, maka inda dapat beka barokahani katenangani di bagas. Godang pe bagas sonon marsak roa tinggalisi. Aso durhaku iba tu orang tua ni ba. Bahat pe epeng ni ba, bahat pe nikmat-nikmat Tuhan na titipkon tu iba, inda tagi ilala na mangului. Aso harana durhaku iba mar orang tua. Ang godong do pialai, ilehen dia lai berbagi, ilehen dia lai kebutuhan nalai, ilehen dia lai pakaian nalai, ilehen panganon dia lai sudah dibutuhkan, dilehen sudah kebutuhan na. Jadi meitai anak yang berbakti kepada orang tua. Apabila ngadong be doakan, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Idoahkon orang tua ni bawon. Tuh. Karena 80% usaha na dapat ni tahun adalah barokah doa kedua orang tua. 20% maya usahon ta tujai tujulu balanjo markalilas marudan-udan na 20% maya manjakal konjagali na 80% na doa nalai do itaan. Ya Allah ya Tuhanku, pasonang madongan anak kiulang malarat bain. Ya Allah ya Tuhanku, kabulkan panggiduan ni anakki. Ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan barokah hidup ni anakki. Doa ni orang tua ini. Maka mintalah doa kepada orang tua. Bope ngadong katurunan niba, bope ngadong anak niba, bope inda pilihan Tuhan titipan tuiba, bahwasana apabila ita ahlus sedekah, raita marsidokah, Allah akan bukakan dalan nasa lapang-lapang na tualak nara marsidokah. Tedong duntong carito na isun dia.
inda dong katurunanna mang 25 tahun. Lalu kemudian bayan nandung bosanon bayoy naman doah tutuhan masude ikarejo onia akhirna pasrah domaya tu Allah dung pasrah ya mawama isi dokah konia na adong nia tualak na fakir tualak na miskin berbagi ia tu makhluk Allah satahun dudung isi dokah konia ilehen Allah ma dalan keluar marasuki ma mabahat anak na keturunanna mabahat paumpuna akhirnya menjadi keluarga besar. Itu salah satu carana apabila kita ingin agar diberi keturunan yang solih dan solihah yang akan menjadi penerus tai pabahat marsidokah. Kemudian agar supaya rumahi barokah job roa pala roa laktu bakas niba wabil khusus alakna solih alakna denggan. Job roa isi sajo na roy apalagi na solih job roa juki bakas niba job roa gulungi bakas niba job roa maradia ni bakas niba job roa akhirnya insya Allah ketenangan akan Allah limpahkan di dalam rumah yang ahlinya ahli sedekah yang ahlinya ahlul Quran yang ahlinya ahlul salat dan yang ahlinya itu senang apabila orang masuk ke dalam rumahnya. Jo purwani zongoni isi saja penaro ilayani ia dengan baik. Mudah-mudahan barokah ni sohibul bait mengundang kita doa ta bersama aha saja pinai hajat kon ni beliau ikabulkan oleh Allah taala. Kita bantu dengan doa semoga menjadi satu amal ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah taala mengampuni dan menerima segala perbuatan baik kita dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat menjadi nilai yang ganjarannya dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah.